Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan hari ini kita kembali membahas mengenai SPMB SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2025-2026 ya. Yang mana untuk membuka atau mengaksesnya silakan bisa mengunjungi laman SPMB smp.disdik.cirebonkab.go.id ya. Ini adalah laman untuk menuju ke link SPMB Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2025. Nah, kemudian di sini kita akan langsung melihat posisi pendaftar ya, yaitu dengan cara klik menu pendaftar ini. Kemudian kita bisa langsung mengetikkan nama sekolahnya. Misalnya kita ambil contoh SMP 1 Gegesik ya. Kemudian jalurnya untuk SMP 1 Gegesik diantaranya ada Ketem ya, keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana posisi siswa pendaftar yang jalur Ketem itu jumlahnya adalah 101. Sedangkan untuk SMP 1 Gegesik jalur Ketem atau KIP itu hanya kuotanya sebanyak 66 siswa ya. Nah, jadi jarak terjauhnya itu adalah 1,3 km. Nah, ini yang warna merah ini berarti kemungkinan besar tidak diterima di jalur Ketem ini. Dan itu silakan untuk mencoba kembali di tahap 2, yaitu jalur domisili. Nah, di sini ada dua prioritas ya. Yang pertama adalah yang satu desa dengan sekolah tujuan, itu checklist warna biru, itu tetap diprioritaskan. Sekali lagi, ini bukan oleh sekolah tapi oleh sistemnya ya. Jadi yang mempunyai KK kartu keluarga dengan alamatnya di Desa Gegesik Lor itu menjadi parameter pertama ya dalam perankingan. Setelahnya baru berdasarkan jaraknya. Jarak yang paling dekat itu adalah 486 dan jarak terjauhnya adalah 965 meter. Setelah ini desa prioritas itu sudah habis, selanjutnya adalah desa atau jarak yang paling dekat dengan sekolah. Di sini Gegesik Wetan 172 meter ya. Nah, ini artinya bukan desa prioritas silang ini. Jumlahnya sampai 66 nama ya yang masuk dalam jalur KIP. Nah, ini 66, jaraknya 1,3 kilo. Alamatnya Bayalangulor. Nah, yang di bawah ini walaupun hanya bedanya beberapa meter ya, tapi karena memang daya tampungnya hanya 66 kuotanya, sehingga yang ke 67 sampai ke urutan 101 itu berarti tidak diterima. Ini untuk KIP. Kemudian untuk anak guru ya. Anak guru itu kuotanya adalah 8, dan untuk SMP 1 Gegesik jumlah pendaftar untuk jalur anak guru juga hanya 8, sehingga pas ya. Tidak ada yang tersingkirkan. Untuk nilai rapot kriteria pertama adalah hasil nilai akhir. Nilai akhir ini didapat dari nilai rapot tiap semester sebanyak 5 semester dan bobot
ranking dari ranking 1 sampai dengan ranking 10. Yang paling tinggi adalah 588. Kemudian jumlah pendaftarnya itu adalah 89. Sedangkan untuk rapot itu kuotanya untuk SMP 1 Gegesik hanya 70 ya. Hanya 70, sehingga urutan ke-71 itu tidak diterima di jalur rapot ya. Kemudian prestasi non-akademis atau kejuaraan, jumlah nilai tertingginya atau nilai akhirnya ini adalah 280. Kemudian nilai paling rendahnya adalah 40 ya. Tapi karena kuota ya, daya tampung untuk kejuaraan itu 36 dan pendaftarnya juga 36, jadi tidak ada yang terbuang di jalur prestasi non akademik ini. Nah, itu ya untuk SMP 1 Gegesik. Untuk sekolah yang lain juga sama prosesnya. Misalnya kita akan lihat SMP 1 Palimanan ya. Kita pilih nama sekolahnya, kemudian kita pilih misalnya kejuaraan ya, kejuaraan. Nah, ini jumlah pendaftar di kejuaraan ada 38. Nah, sepertinya sama ini ya dengan sekolah kita. Kapasitas atau kuotanya 38. Kalau kita 36 ya, ini 38. Oke, kita lihat yang KIP. Kalau SMP 1 Gegesik tadi 66 ya. Kita akan lihat yang SMP 1 Palimanan. Daya tampungnya berapa untuk kuotanya? Oh, ini nggak ada yang terbuang juga ini. Nah, untuk sekolah yang lain, karena kita juga tidak hafal ya berapa kuotanya, kita bisa melihat di bagian statistik ya. Kita pilih statistik, kemudian kita pilih sekolahnya. Misalnya yang tadi itu adalah Palimanan 1 ya, SMP Negeri 1 Palimanan. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk KIP jumlah seharusnya 71, yang daftar hanya 65, berarti semuanya diterima. Kemudian anak guru itu kuotanya 9, yang daftar 14, berarti ada 5 yang tidak masuk ya atau ditolak. Kemudian akademik pendaftarnya 87, kuotanya 74, berarti ini juga sama buang ya. Nah, non akademiknya pendaftarnya 38 dan kuotanya 38. Oke, kita lihat misalnya SMP Negeri 1 Weru. Untuk Weru ini pendaftarnya 97, kuotanya 71, berarti ini juga sama buang ya. Perpindahan tugasnya yang daftar 3, berarti masih ada slot kosongan. Kemudian anak guru ini yang daftar 10, kuotanya 9, berarti ada 1 yang tersingkirkan. Kemudian nilai rapot pendaftarnya 87, kuotanya 74, ini juga sama, berarti ada yang tersingkirkan. Untuk kejuaraan juga sama ya, pendaftarnya 46, kuotanya 38. Oke, kita coba lihat SMP Sumber ya. SMP 1 Sumber. Kuotanya 71, yang daftar ada sampai 104 ya. Berarti ini juga sama buang. Untuk perpindahan tugasnya masih ada 02. Untuk anak gurunya ini buang. Untuk rapot juga buang ya. Dan untuk non kejuaraan ini pas. Kita lihat SMP Plumbon, SMP 1 Plumbon. SMP 1 Plumbon untuk KIP ya. KIP ini kuotanya 66, sama dengan sekolah kita, berarti buang. Perpindahan tugas pas.
Untuk anak gurunya tersingkirkan 1, untuk rapot juga buang, untuk kejuaraan juga buang ya, untuk Plumbon. Kita coba SMP 1 Arjunangun. KIP nya itu pendaftarnya 70, kuotanya 71, maaf, berarti semuanya masuk. Perpindahan tugas ini juga masuk semua. Kemudian untuk anak gurunya pendaftarnya ada 10, berarti buang 1. Dan untuk rapot ini juga ada yang tersingkirkan, dan non akademik ini juga sama ya. Itu kurang lebih untuk posisi beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau ingin mengetahui nama pendaftar, berarti tinggal memilih, klik pendaftar, kemudian pilih nama sekolahnya, misalnya SMP 1 Losari, kemudian jalurnya apa, misalnya Ketem ya, atau KIP. Nah, ini tinggal dilihat atau dicari namanya siapa, kemudian jaraknya berapa ya, bisa dicek dari sini langsung. Untuk Losari itu jumlah pendaftarnya 81 dari harusnya hanya menerima 61. Nah, ini yang 62 ya, yang dengan jarak 1,879 ini yang tidak diterima. Seperti itu untuk posisi sementara. Bagaimana cara kita melakukan pengecekan hasil akhir untuk SPMB SMP, tingkat SMP di Kabupaten Cirebon tahap 1 ya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.